Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan membahas sedikit tentang VTV server. Yang saya akan bahas itu adalah penjelasannya, kelebihan dan kekurangannya, dan cara kerjanya. Kita langsung saja masuk ke penjelasan. VTV atau biasa disebut File Transfer Protocol merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan VTV. Ada dua hal penting dalam VTV, yaitu VTV server dan VTV client. VTV server adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari VTV client. Sedangkan yang dimaksud dengan VTV client adalah komputer yang kamu gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. VTV client haruslah terhubung dengan VTV server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke kelebihan dan kekurangan VTV server. Kelebihan dari VTV server yaitu memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. VTV memiliki fungsi sebagai penyimpanan di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Meskipun menggunakan VTV memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantu melakukannya beserta dengan petunjuk verifikasi. Verifikasi menggunakan VTV ini hanya ada dua langkah saja. VTV mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim ataupun terima. VTV mampu melakukan backup data dan file termasuk restore pada sebuah website. Transfer data dan informasi melalui VTV sangat mudah dan efisien. VTV dapat digunakan sebagai indirect computer atau implicit random computer. Kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya itu ada 3, yaitu sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka VTV tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor resiko yang akan dihadapi. Yang ketiga, kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Nah, kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja VTV server itu bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunggah, ataupun melakukan akses lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari VTV untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh VTV, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, VTV client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap VTV server. Jika VTV client terhubung ke VTV server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang VTV server. Jika ada yang salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar ya. Dan terima kasih atas waktunya